ini lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Artinya, istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan, serta masih sah sebagai istrinya. Selain poligami, ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak istri memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan. Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun dalam istilah kitab-kitab fikih, poligami disebut dengan ta'addud al-zaujat, yang berarti banyak istri. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan 2, 3, atau 4 kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya 4 wanita saja. Kendati pun banyaknya poligami pada masyarakat ini belum pernah diselidiki secara riset apa sebenarnya motif dan sebabnya. Namun pada kenyataannya, kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan. Sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung dalamnya. Kebolehan untuk melakukan poligami menurut Islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta. Maksudnya, seperti sekehendak hati saja laiknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah. Bahkan pada kenyataan tertentu, poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu atau nafsu birahi. Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan malapetaka dan bencana yang tragis yang melanda dirinya dan masyarakat. Selanjutnya, kita lanjut ke sejarah poligami. Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah praktik yang dilahirkan Islam. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban Arabia patriarkis. Peradaban patriarkis adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan aspek kehidupan. Nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh laki-laki dan untuk kepentingan mereka peradaban nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh laki-laki untuk kepentingan mereka. Peradaban ini sesungguhnya telah lama berlangsung bukan hanya di wilayah Jazirah Arabia, tetapi juga dalam banyak peradaban kuno lainnya seperti Mesopotamia dan Mediterania. Bahkan di bagian dunia lainnya, dengan kata lain, perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arabia, tapi juga peradaban bangsa-bangsa lain. Di kalangan bangsa Israel, poligami sudah dikenal sejak sebelum Nabi Musa, yang kemudian menjadi kebiasaan yang mereka lanjutkan tanpa pembatasan dalam jumlah perempuan yang boleh dijadikan istri oleh laki-laki. Dalam kitab Samuel kedua pasal 12 menerangkan bahwa Nabi Hasan berkata kepada Nabi Daud, "Aku telah menundukkan sebagai raja bangsa Israel dan aku telah melepaskan engkau dari ancaman Seol. Dan aku telah memberikan kepadamu istana dan istri-istri tuamu. Kenapa engkau mengambil istri Kuera menjadi istrimu?" Selanjutnya pasal 111 dari kitab Raja-Raja diterangkan bahwa Raja Sulaiman mencintai wanita-wanita bangsa asing yang banyak sekali bersama dengan putri-putri Firaun yang terdiri dari suku bangsa Moabi, Amon Arami, Saiduni, dan Haesi. Sulaiman berhubungan dengan mereka karena cintanya. Dalam keadaan berlakunya poligami tanpa batas di seluruh penjuru dunia, maka Islam lahir membawa ajaran kebenaran dan mengatur masalah poligami dengan bersumber kepada kitab Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam aturan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dengan keras dan tegas melarang nikah dengan bersyarat. Dan meskipun pada mulanya perkawinan sementara atau kawin kontrak dibenarkan, sistem yang disampaikan Nabi Muhammad SAW memberikan kaum wanita hak-haknya yang sebelumnya tidak mereka punya. Diberikan kedudukan yang tidak bersabda sama sekali dengan laki-laki. Dalam setiap perbuatan hukum serta kekuasaan dikendalikannya poligami dengan membatasi jumlah maksimum, yaitu 4 orang saja bagi seorang laki-laki, dan disyaratkan berlaku adil mengenai semua kewajiban laki-laki sebagai seorang suami. Selanjutnya, syarat dan aspek keadilan dalam poligami. Sistem sebagai suatu
perbuatan yang berisiko untuk jauh kepada pelanggaran syariat, maka seseorang yang hendak berpoligami mesti memenuhi syarat kebolehannya. Di antaranya adalah harus berlaku adil. Dalam buku silsilah tafsir ayat ahkam, Quran Surah An-Nisa ayat 3, poligami mengatakan dasar penetapan syarat ini itu sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Kemudian Quran Surah An-Nisa ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayl tadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung atau kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain ayat Al-Quran, terdapat juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man kanat lahu imra'atani fama la ila ihdahuma jaa yaumil qiyamah wa shiqqahu ma'ilun." Barang siapa yang memiliki dua orang istri dan dia lebih condong kepada salah seorang di antara mereka, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satunya miring. Pengajar rumah fikih Indonesia ini menjelaskan maksud adil dalam syarat ini adalah adil dalam pembagian nafkah. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juga dijelaskan maksud adil dalam sistem poligami sebagai berikut. Menyamakan hak-hak para istri dalam masalah qasam atau tempat tinggal serumah, nafkah dan kiswah atau pakaian. Isnan Ansori menjelaskan, para ulama sepakat bahwa poligami hingga batas maksimal 4 istri adalah perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Namun, bukan berarti otomatis menjadi suatu hal yang dianjurkan. Para ulama fikih menetapkan bahwa hukum berpoligami sebagai hukum asal berkisar antara mubah atau khilaf aula, atau lebih baik tidak dilakukan. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, setidaknya ada 3 syarat yang diungkapkan Isnan Ansori bagi orang yang hendak berpoligami, yaitu mampu secara harta, yang kedua tidak lebih dari 4 orang istri, dan yang ketiga dapat berlaku adil. Di samping ketiga syarat itu, pemangku kebijakan di negeri ini juga menambahkan 2 syarat lainnya yang bersifat perdata, yaitu izin tertulis dari pengadilan agama dan persetujuan tertulis dari istri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Warsinah. Ya, baik, saya akan meneruskan penjelasan materi terkait 4 hukum adil dalam poligami. Banyak istilah dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti yang kompleks dan sukar untuk merumuskannya secara baku. Oleh karena itu, istilah tersebut menyangkut hal yang abstrak, bersifat relatif, dan memiliki unsur subjektivitas. Kata adil misalnya, ketika dipahami lebih dari satu orang, maka mereka akan berbeda penilaian tentang adil. Yang dimaksud adil menurut suatu masyarakat juga belum tentu adil bagi masyarakat yang lain. Adil bagi orang sekarang belum tentu adil bagi orang untuk yang hidup di masa akan datang. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata adil mengandung banyak arti. Yang pertama, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Yang kedua, berpihak kepada yang benar. Ketiga, berpegang kepada kebenaran. Keempat, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Secara terminologi, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu tidak menjadi berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Dalam berpoligami disyaratkan bagi suami untuk berlaku adil. Menurut Muhammad Hussein Al-Jahabi, mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia.
Selanjutnya, Mustafa Al-Sibai mengatakan bahwa keadilan material seperti yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, perumahan, dan lain-lain. Secara umum ada 4 konsep keadilan. Yang pertama, adil dalam arti sama. Maksud persamaan yang dikehendaki oleh konsepsi tersebut adalah persamaan dalam hak. Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya. Dan prinsip keadilan itu adalah persamaan di antara dua yang sama. Dan persamaan di antara istri-istri itu menjadi hak dari setiap istri sebagai haknya dalam statusnya sebagai istri. Dan memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengan dirinya. Karena hubungan suami dengan masing-masing istrinya itu adalah hubungan suami istri. Konsep adil yang kedua adalah adil yang ditunjukkan untuk pengertian seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya. Keadilan ini identik dengan kesesuaian atau keproporsionalan, bukan lawan kata kezaliman. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Konsep adil yang ketiga adalah adil yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian ini pula lah yang mengandung suatu pemahaman bahwa pengabaian terhadap hak-hak seharusnya diberikan kepada pemiliknya. Dapat dikatakan suatu kezaliman. Yang keempat adalah adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Konsep adil ini berarti memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terhadap banyak kemungkinan wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya, mengandung konsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Dilihat dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa para ulama di atas mendefinisikan adil yang hanya sebatas dapat dihitung dengan angka-angka yang menjadi bagian setiap masing-masing istri atau bersifat kuantitatif. Padahal menurut Fatwa Abdul bahwa adil dalam berpoligami itu bersifat kualitatif, seperti kasih sayang, cinta, perhatian, yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka. Maka di sini dibutuhkan sifat adil yang kualitatif bagi setiap istri-istri. Setiap sifat adil yang kualitatif ini memang sangatlah susah. Yang kelima, pandangan para mufasir dan ulama tentang poligami. Para ulama juga memiliki perbedaan pendapat. Setidaknya ulama pada dua madhab yaitu Syafi'i dan Hambali tidak menganjurkan poligami karena sangat rawan akan ketidakadilan. Sementara ulama madhab Hanafi menganggap praktik poligami memang mudah. Tapi praktik itu dijalankan dengan catatan calon pelaku poligami bisa menjamin untuk berbuat adil di antara para istrinya. Hal ini seperti tertuang dalam kitab Ma'usu'atul Fiqhiyah. Bagi kalangan Syafi'iyah dan Hambaliyah, seorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas atau terlebih bila telah terjaga dari zina dengan seorang istri. Karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram atau ketidakadilan. Allah berfirman, kalian tak akan mampu berbuat adil di antara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memiliki dua istri tetapi cenderung pada salah satunya, maka di hari kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah. Bagi kalangan Hanafiyah, praktik poligami hingga empat istri diperbolehkan dengan catatan aman dari kezaliman atau ketidakadilan terhadap salah satu dari istrinya. Kalau ia tidak dapat memastikan keadilannya, ia harus membatasi diri dari monogami berdasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian khawatir ketidakadilan, sebaiknya monogami. Madhab Syafi'iyah dengan tegas berpendapat poligami tidak diwajibkan. Hal ini seperti penjelasan Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughni Muhtaj. Jika itu tidak wajib,
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 3. Nikahilah perempuan yang baik menurutmu. Pasalnya, kewajiban tidak berkaitan dengan sebuah pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib. 2, 3, atau 4 perempuan. Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma ulama. Masalah yang diangkat pada kutipan di atas, boleh atau tidaknya praktik poligami yang berdasarkan pada keadilan dan ketidakadilan terkait jadwal kehadiran, nafkah finansial, atau kasih sayang terhadap anak-anak. Syekh Wahbah Az-Zuhaili memandang bahwa praktik poligami bukan bangunan ideal rumah tangga Muslim. Menurutnya, bangunan ideal rumah tangga Muslim adalah monogami. Praktik poligami adalah sebuah pengecualian dalam praktik rumah tangga. Praktik ini bisa dilakukan dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus. Alhasil hanya kondisi darurat yang memperbolehkan menempuh poligami. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Kak Sopo kayaknya keluar, baik saya ambil alih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kak, saya izin bertanya. Kak Warsina? Iya, Kak. Ya, saya Salsabila Khairunisa izin bertanya. Tadi kan poligami itu tidak wajib ya, tapi poligami itu berarti hukumnya dalam Islam mubah atau sunnah, Kak? Ya, baik. Jadi pertanyaannya poligami itu mubah atau sunnah gitu ya, Kak? Kak Salsa? Iya, Kak. Jadi pertanyaannya poligami itu sunnah atau mubah gitu? Iya, Kak. Ya, baik, Kak Salsa. Terima kasih. Kak, saya izin bertanya, Kak. Iya, Kak Hanifah. Silakan. Ya, saya Hanifah Tusania. Izin bertanya, kan kalau dulu itu sebab apa ya? Pernah dengar sebab bolehnya berpoligami itu kan karena bisa apa ya? Membebaskan hamba sahaya atau memerdekakan hamba sahaya gitu. Nah, kalau di zaman sekarang itu kan hamba sahaya bisa dibilang nggak ada kayaknya ya, Kak. Nah, jadi sebab-sebab apa saja sih, Kak, pada zaman sekarang ini yang menyebabkan bolehnya berpoligami gitu? Terima Ya, Kak kasih, Hanif. Kak. Terima kasih. Assalamualaikum, Kak. Izin bertanya masih bisa, Kak? Ya, bisa Kak Cindy. Silakan. Ya, sebenarnya bagaimana sih, Kak, kedudukan harta dalam apa nih hak waris dalam pernikahan jika suami itu berpoligami gitu, Kak? Itu aja. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Kak Warsina. Masih bisa bertanya? Ya, Kak Yuli, silakan. Jadi kalau misalkan dalam pandangan Islam gitu, kalau misalkan seseorang poligami, tapi dikarenakan istri yang pertama itu dia tidak bisa memberikan anak gitu, tidak bisa melahirkan karena penyakit atau mungkin suatu hal, jadi dia poligami untuk memiliki keturunan gitu, Kak. Itu kalau menurut pandangan Islam seperti apa gitu, Kak? Jadi, kalau misalkan apa sih istri pertama nggak bisa hamil, boleh nggak poligami gitu ya? Menurut pandangan Islam.
gimana? Iya, nah istrinya menyarankan gitu untuk menikah lagi, tapi bukan karena dia mencintai istri keduanya, karena alasannya itu ingin memiliki keturunan gitu. Hanya semata-mata itu doang. Ya Kak Juli, terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Kak Warsina. Waalaikumsalam Kak. Mohon izin bertanya Kak. Ini kayak seperti lanjutan dari pertanyaannya Kak Yulianti. Misalnya kan tadi seorang suami istri ini udah lama nggak dikaruniai anak, kemudian mereka sepakat untuk dan mengizinkan juga suaminya untuk menikah lagi supaya Allahnya ternyata 2 tahun. Kaulan, maaf, suaranya di aku macet-macet. Oh iya? Masih macet-macet nggak Kak? Enggak Kak, coba lagi. Jadi kan tadi pertanyaan Kak Yuli kan seorang suami istri, sepasang suami istri nikah terus sudah lama tidak dikaruniai anak gitu ya kan. Kemudian mereka sepakat dan diizinkan suaminya untuk nikah lagi supaya dapat anak gitu. Namun qadarullahnya setelah pernikahan yang kedua dengan istri kedua tadi, setahun atau 2 tahun atau kapan gitu, istri pertamanya hamil. Nah, jadi akhirnya ada kecemburuan lah di antara istri keduanya. Jadi dia selalu merasa tidak adil. Itu gimana Kak? Apakah sebaiknya diceraikan aja istri keduanya atau gimana? Supaya jadinya karena memang pada awalnya niatnya itu kan hanya untuk memiliki untuk apa ya, supaya punya keturunan yang seperti kata Kak Yulianti tadi gitu. Jadi gimana Kak? Terima kasih. Ya, makasih Kak Ulan. Assalamualaikum Kak, masih boleh bertanya? Iya boleh Kak, silakan. Ya Kak, mau bertanya bagaimana hukum poligami itu tanpa persetujuan istri pertama dalam hukum Islam juga hukum di Indonesia? Ya baik Kak Farida, terima kasih. Ya, sama-sama. Dari Ain jawab atau dari kakak yang lain? Ya Kak, saya izin menjawab yang pertanyaan pertama ya dari Kak Salsabila Khairunisa. Hukum poligami itu mubah atau sunnah gitu ya. Memang poligami itu awalnya sunnah ya kan, karena dilakukan oleh Rasulullah gitu. Namun jika dilihat dari sisi hukum, umumnya para ulama berpendapat dasar bahwa hukum poligami itu mubah ya, karena ia boleh dilakukan dan juga boleh juga tidak dilakukan sesuai dengan surah An-Nisa ayat 3 ya. Di situ dijelaskan bahwa kita boleh melakukan poligami dan tidak. Mana Kak Salsa? Jadi menurut kakak sendiri gimana Kak? Mubah apa sunnah? Kalau menurut saya sendiri mubah sih, karena kan tergantung sama diri sendiri juga gitu, mau dilakukan atau enggak. Kak, saya ingin menanggapi, Kak. Berarti kalau misalkan dari pertanyaannya ini kan tadi jawabannya hukumnya itu adalah sunnah ya. Nah, kemudian kemarin kan sempat dikatakan juga ya pada pertemuan kemarin bahwasanya kalau misalkan hukum asalnya A itu bisa berubah keadaannya, kemudian hukumnya pun juga berubah. Nah, kira-kira akankah seperti itu juga, Kak, gitu? Mohon penjelasannya ya, Kak. Iya Kak, itu relate sama pertanyaan Winda. Kebetulan Winda nanya 3 pertanyaan ada di kolom chat Kak. Kak Hamidah tadi pertanyaannya apa ya? Kak Hamidah.
Iya, pertanyaannya ini saya menanggapi dari pertanyaan sebelumnya, kemudian mungkin ini mirip-mirip juga ya dengan pertanyaan Kak Winda di kolom chat. Jadi tadi kan ada yang bertanya, Kak Salsa kalau nggak salah ya, apa sih sebenarnya hukum asal dari poligami ini gitu, kemudian dikatakan sunnah. Nah, terus kira-kira bisa atau tidak nantinya itu hukumnya berubah kalau keadaannya tuh atau dalam kondisi yang berbeda juga gitu. Misalnya seperti menjadi haram hukumnya kalau misalkan poligami ini karena ada urusan pribadi tadi katanya, kepentingan tertentu dan lain sebagainya. Mohon dijelaskan lebih rincinya mungkin, Kak. Iya, Kak Mida. Baik, terima kasih. Kak Aci, aku boleh menambahkan tadi yang jawabannya Kak siapa tadi? Kaiin. Kak, pertanyaan Kak Salsa. Oh iya, aku mau nambahin sedikit ya. Tadi kan Kaiin Silakan. bawa surat di An-Nisa ayat 3. Nah, banyak ulama yang berpendapat itu yang matna au sulasa au ruba itu aunya ada au atau au apa ya? Pokoknya ada yang menafsirkan bahwa itu wawunya wawu atop, ada yang menafsirkan wawunya itu wa apa gitu, aku lupa. Jadi maksudnya itu bisa ditambah kayak misalkan 2 tambah 3 tambah 4 gitu. Ada yang menafsirkan kayak gitu, jadi 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9, jadi 9. Tapi ada yang bilang itu wawunya ya wow itu doang biasa, jadi kayak atau aja gitu. Nah, dalam surat ini itu tuh dijelaskan bahwasanya kenapa bisa turunnya ayat ini gitu. Karena pada zaman Rasulullah itu banyak sekali yang memiliki istri lebih dari 10 misalkan, atau punya istri itu 10, terus ada yang punya 15, dan itu tuh juga kurang kayak yang bisa dibilang itu sih yang kayak tentang hamba sahaya juga kan. Nah, tapi dan kemudian ayat ini turun di minimalisir lagi gitu, didikitkan menjadi 4, tapi ada syaratnya juga. Sebenarnya ini juga maksud dalam konteks yang hukum awal gitu kan. Kalau misalkan si suami nggak bisa bagi bagi ituan dia kayak keadilan dia, itu bisa nggak boleh gitu hukumnya, karena sebenarnya kalau poligami itu kan banyak sisi negatif ya. Karena apa? Nabi Rasulullah pun manusia paling adil itu tetap masih dicemburuin oleh Aisyah ketika masih ingat Khadijah gitu. Jadi memang di sini konteksnya sih sebenarnya agak rumit ya. Terus ya itu aja sih, aku cuman menambahkan itu aja asal dari kenapa ayat ini turun. Dan itu aku tahu dari Ustadz aku waktu itu di pondok pesantren pernah menjelaskan seperti itu. Ayatnya turun tuh karena itu gunanya untuk mendikitkan karena makanya kan pas setelah ayat itu turun banyak yang diceraikan karena emang wajibnya tuh cuman bukan wajib ya, harusnya tuh cuman udah paling banyak udah 4 aja. Makanya setelah itu banyak yang dituin gitu Kak. Terima kasih Kak Wilda tambahannya. Kakak, apakah ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Ain? Apakah ingin menjawab? Iya Kak Aji, maaf mau menanggapi Kak. Kenapa Kak Fahmi suaranya kecil? Kak Aji maaf mau menanggapi Kak. Iya Kak, silakan. Menanggapi yang apa Kak? Ulangi apa? Pertanyaan Kak Yuli sama Kak Ulan. Kak Yuli. Kak Yuli itu tadi pertanyaannya
Apa sih, gimana pandangan Islam? Kak Yuli, gimana sih tadi pertanyaannya? Ini Kak. Jadi bagaimana pandangan Islam terkait dengan seorang suami yang menikahi istri atau menikahi istri keduanya itu karena dia ingin memiliki keturunan gitu. Karena istri yang pertama tidak bisa memberikan keturunan. Gitu, Kak. Jadi dia menikah dengan istri kedua itu hanya semata-mata karena ingin memiliki keturunan. Iya Kak Yuli. Jadi kan kakak nanya gimana hukumnya tuh kalau misalnya poligami cuman karena pengen keturunan gitu ya Kak. Sama seperti pertanyaannya Kak Ulan tadi di kurang gitu kan Kak. Suara saya jelas nggak Kak? Agak Maaf, Kak Fahmi suaranya kresek-kresek gitu ya. Iya, itu Kak. mungkin bisa dibesar dulu. Iya. Ya maaf. Ya. Iya Kak, jadi kan tadi Kak Yuli dengan Kak Wulan bertanya bagaimana hukumnya gitu kan. Kalau poligami itu tujuannya hanya untuk keturunan gitu. Jadi kan kembali lagi kita kepada tujuan dari perkawinan atau menikah gitu kan. Itu kan untuk kehidupan yang tentram gitu Kak, sakinah. Terus dibalut perasaan cinta, kasih, dan ditopang saling pengertian di antara suami istri gitu kan Kak. Jadi kalau misalkan itu tadi, kan itu tadi tujuan perkawinan itu kan Kak, mewujudkan kehidupan yang tentram gitu kan, sakinah, mawaddah, warohmah gitu. Jadi kalau menurut saya pernikahan ataupun poligami gitu yang tujuannya hanya untuk ini memiliki keturunan itu tuh nggak bisa Kak, karena kan seperti yang di awal tadi tujuan perkawinan itu tadi kan untuk mewujudkan kehidupan yang tentram gitu Kak. Jadi intinya nggak boleh gitu Kak, karena nanti bagi si istri yang keduanya gitu, karena ibaratnya dia tuh hanya dimanfaatkan gitu Kak. Ya itu aja sih Kak, mohon koreksian buat kakak sama ibu. Barangkali ada yang mau menambahkan juga. Kakak izin menanggapi dari pernyataannya Kak Fahmi. Kak Cindy, silakan. Izin ya Kak, kalau menurut aku Islam itu memandang poligami lebih banyak membawa risiko mudorotnya daripada manfaatnya Kak. Meliputi kayak contohnya nih ya, kalau misalkan kita poligami gitu, pasti akan timbul rasa kayak misalkan cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Itu di antara kayak istri pertama dan istri kedua gitu ceritanya. Terus di dalam poligami itu juga bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga. Nah, terus habis itu cuman poligami itu di sini dibilangnya tuh hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat. Jadi karena ada sebabnya bikin cemburu istri pertama, istri kedua, bikin konflik antara satu dengan yang lain gitu ya. Maka di sini poligami itu hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat. Daruratnya itu kalau misalkan si istri ternyata mandul atau nggak bisa punya anak gitu. Misalkan dari istri pertama nggak bisa punya anak. Jadi makanya poligami itu diperbolehkan gitu Kak. Jadi untuk memiliki keturunan gitu dari istri yang keduanya. Jadi diperbolehkan. Kalau itu menurut aku Kak, itu Kak. Kakak, aku boleh nambahin sedikit yang pernyataannya Kak Cindy. Iya, silakan Kak Wilda. Ya, itu menurut aku juga benar sih. Soalnya sebenarnya tuh kejadian ini telah terjadi ketika Nabi Ibrahim menikahi istri yang pertama itu Siti Sarah. Beliau kan Siti Sarah tidak bisa memiliki anak dan makanya Nabi Ibrahim itu doa banget. Makanya kenapa Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi karena keturunan beliau tuh
nabi semua gitu kan. Nah, makanya Nabi Ibrahim tuh berdoa kepada Allah mau dikasih keturunan sampai tua nggak dikasih-kasih. Nah, Sarah nggak tega. Siti Sarah nggak tega ngelihat suaminya tuh kayak pengen banget punya keturunan sebagai seorang istri gitu kan ya. Akhirnya Siti Sarah pun membolehkan. Nah, barulah ketemu yaitu Siti Hajar, budak raja, dan dinikahin lah oleh Nabi Ibrahim. Itu tujuannya buat apa? Itu karena pengen memiliki keturunan gitu kan. Nah, barulah lahir Ismail. Setelah Ismail emang itu ada kecemburuan banyak. Oh, Siti Sarah tuh pada ikhlas, beneran kita ikhlas gitu. Awal-awalnya mereka satu rumah, tapi karena Siti Hajar hamil duluan, pada kayak orang-orang tuh pada, masa Siti Sarah udah nikah lama, tapi nggak punya anak. Sedangkan Siti Hajar tuh baru gitu. Akhirnya diomongin kayak Siti Sarah tuh nggak kuat. Akhirnya Nabi Ibrahim tahu perasaan Siti Sarah. Akhirnya, nah Siti Hajar dibawa pergi ke suatu padang pasir yang, nah ntar di situ terjadinya Safa dan Marwa, di situ terjadinya. Nah makanya kenapa Allah misalnya sebenarnya dibolehkan karena kan emang tujuan poligami sebenarnya kan itu ya, kayak itu sih kembali lagi kepada antara kesepakatan suami dan istri. Nah, kalau misalkan istrinya benar-benar ridho, walaupun serido-ridonya istri, pasti ada rasa cemburu kayak yang Siti Aisyah gitu. Maksudnya Siti Khadijah tuh udah tiada gitu, tapi tetap aja Siti Aisyah tuh cemburu gitu. Nah, itu tuh sebenarnya udah terjadi di zaman Nabi. Nah, poligami itu udah terjadi pada zaman dulu gitu. Tapi di sini Siti Hajar juga tahu diri sebagai istri kedua, nggak merasa bahwa dianya nih gue udah punya anak gitu-gitu loh, pokoknya kayak ngerasa sombong gitu. Kan setelah setelah Siti Hajar memiliki anak, nggak lama kemudian Allah memberikan anak kepada Siti Sarah juga. Itu yang aku dapat cerita dari Ustadz Hanan Ataki. Terima kasih, Kak. Winda izin menambahkan, boleh Kak? Nonton. Ya, boleh Kak Winda, silakan. Ya, Kak. Izin menambahkan tadi sekaligus mengoreksi yang Kak Wilda. Jadi itu bukan keinginan Nabi Ibrahim ya. Perlu diingat itu bukan keinginan Nabi Ibrahim, tapi itu benar-benar murni perintah dari Allah. Allah yang nyuruh Ibrahim naruh anak keturunannya yaitu Ismail dan Ibunda Hajar ke rumah beliau, ke Mekah, daerah Mekah. Terus yang dimaksud sama Kak Cindy tadi darurat, itu enggak mesti kalau mandul, poligami gitu. Enggak. Gini Kak, kita wanita itu ada masa liburnya, ada masa enggak sucinya. Sedangkan kita enggak tahu hasrat laki-laki, kita enggak tahu hasrat seksnya laki-laki. Nah terus kalau seandainya kita punya suami, dan suami kita berhasrat seks yang tinggi gitu loh Kak. Punten. Nah, gimana caranya kan? Ya gimana ya? Onani juga kan nggak diperbolehkan dalam Islam. Jadi mungkin para ulama itu memperbolehkan poligami, salah satunya itu karena itu Kak, daripada nanti maksiat kan ya, mendingan nyari yang baru lah. Jadi kalau misalkan ada lah hari liburnya bisa diganti sama yang lainnya gitu. Kurang lebihnya kayak gitu, mohon koreksinya Ibu dan kakak-kakak. Iya kakak, apa makalah? Iya Kak Yuni. Iya Kak, aku mau izin menambahkan nih Kak sedikit ya. Ini juga kan terkait yang pertanyaannya Kak Hanifah ya kan, kalau misalnya zaman dahulu itu kan yang pada zaman dahulu kan itu yang dipoligami itu kan katanya boleh poligami itu karena penyebabnya karena
hamba sahaya ya. Nah, kalau sekarang itu apa gitu. Ini udah dijelasin ya seperti tadi itu yang kakak-kakak sebelumnya. Nah, itu mungkin salah satu beberapa sebabnya juga Kak yang Kak Cindy bilang kedaruratan, terus apa sih namanya? Kak Winda itu apa sih biar ganti-gantian gitu kan ya, karena hasrat lelaki itu kita nggak tahu kapan kayak gitu kan. Nah di sini Yuni hanya ingin menambahkan Kak gitu. Jadi kalau zaman sekarang kan nggak ada hamba sahaya, terus bagaimana gitu kan? Apa yang siapa penyebabnya gitu yang biar dipoligami itu? Kalau menurut Yuni gini. Kan ya kan nggak cuman hamba sahaya aja yang boleh dipoligamiin kan ya Kak. Nah kayak misalnya si A dia itu orangnya mampu terus punya istri ya kan, mampu punya istri, sedangkan tetangganya ada tetangga nih Kak, ada tetangganya dia hidup sederhana aja gitu, hidup sederhana aja. Nah terus gak lama lagi, terus ketika itu ditinggal suaminya. Nah ditinggal suaminya, terus suaminya dan mereka mempunyai banyak anak, misalnya gitu 10 anak dan atau lebih dari 10 anak gitu. Otomatis dalam satu ibu mengurus 10 atau lebih banyak anak itu kan kayaknya terlalu berat gitu. Nah makanya kalau menurut ini ya nggak hanya hamba sahaya aja yang dinikahi gitu, tapi ketika orang yang kayak gitu juga nggak apa-apa dinikahi, karena apa? Untuk memenuhi kecukupan hidupnya kayak gitu Kak. Gitu. Dan juga mungkin itu ya penyebabnya, bukan hamba sahaya aja, tapi orang-orang yang seperti itu juga nggak apa-apa buat lelaki yang ingin poligami kayak gitu. Terus kayak tadi yang lelaki yang punya hasrat benar-benar gitu, sedangkan istrinya itu lagi sedang haid. Nah terus mudarat-mudarat yang lainnya kayak yang tadi itu mandul kayak gitu itu. Jadi nggak cuman hamba sahaya aja gitu Kak. Terima kasih. Sama Kak, ya. Kak, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Cindy. Tadi bagaimana pembagian harta waris jika suami berpoligami? Itu kan ya Kak Cindy pertanyaannya. Iya, Ci, betul banget. Ya maaf ya Kak kalau salah. Menurut hukum Islam, kewarisan suami jika menikah lebih dari 1 kali atau poligami, jika suami tersebut meninggal, maka pembagian hartanya itu bersama dalam perkawinannya. Dalam perkawinan yang kan si suami itu kan punya istri 2 ya. Jadi dia kan punya usaha tuh sama yang istri pertama. Jadi dibagi gimana sih? Aku baca aja deh. Maka pembagian harta bersama dalam perkawinannya adalah separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama. Kak Cindy ngerti nggak maksudnya? Kayak harta gono gini itu ya, harta berdua Kak. Maksudnya. Iya. Harta gono gini itu kayak jadi harta dia tuh berdua. Misalkan nikah tuh udah punya usaha berdua sama istri pertama. Jadi yang itu dibagi 2 gitu, tapi istri kedua enggak, beda lagi nanti. Oh, Cina, dari mana itu harta gono gini? Ini Bu, saya baca di artikel Bu. Artikel siapa? Penulisnya siapa? Latar belakangnya apa? Keahliannya apa? Pembagian apa ya ini Bu? Emangnya dalam Islam ada harta? Iya Bu. Dalam Islam memangnya ada harta gono gini sayang? Nggak tahu deh Bu. Saya juga baca Bu. Jangan sembarangan mengiyakan apa yang kamu baca. Ketahui dulu latar belakang dari yang membuat artikel, kedalaman keilmuannya apa, dan dia ahli apa dulu. Supaya kita bisa menilai apa yang dia tulis cocok gak dengan kita. Dalam Islam itu nggak ada harta gono gini. Yang ada itu dalam Kristen harta gono gini. Islam nggak punya harta gono gini sayang.
Uangmu uangmu, uangku uangku. Bagaimana warisnya? Coba dijelaskan ketawanya ya, Warsina. Silakan sayang. Iya Bu, baik Bu. Iya kakak mungkin ada yang bisa menjawab. Persilakan ya, atau Kak Iin mau menjawab. Kak Warsina, mohon maaf, terkait suara saya jelas nggak? Jelas Kak. Terkait pertanyaan saya tadi kan, kan memang tadi dari pendapat teman-teman kita dibolehkan ya gitu, karena ingin memiliki keturunan gitu. Terus sesuai pertanyaan saya tadi, misalnya nih ternyata istrinya kan udah istri pertamanya ternyata hamil akhirnya gitu, qadarullah akhirnya hamil. Terus akhirnya mengalami kecemburuan gitu di antara para istri ini gitu. Jadi gimana dong cara suaminya untuk menengahi tersebut gitu? Atau menyalahkan salah satu gitu. Terus izin ingin menjawab pertanyaan dari Kak Winda ya tadi. Tapi tadi pertanyaan itu ketika saya zoom di laptop ini, sekarang zoomnya di HP, jadi nggak kelihatan pertanyaannya di chat tadi. Sesuai dengan Khomar, kalau Khomar kan lambat laun, hukumnya akhirnya diharamkan ya. Lalu mengapa poligami tidak seperti itu? Gitu nggak Kak Winda tadi pertanyaannya? Betul Kak. Ya, mohon maaf ini saya izin menjawab dan mohon koreksinya Ibu dan teman-teman. Jadi kalau menurut saya, kenapa Khomar itu akhirnya difiniskan untuk diharamkan gitu ya, jadi tidak dibolehkan sama sekali gitu, karena memang itu mengandung mudarat kepada semua orang gitu. Jadi siapapun itu gitu nggak ada manfaatnya juga gitu, nggak ada untungnya juga gitu. Sedangkan poligami ini kenapa nggak diharamkan? Poligami ini akan ada masanya, akan ada saatnya, akan dibutuhkan oleh orang lain gitu Kak. Memang secara memang tidak semuanya ya, pasti misalnya nih ada seorang suami istri sudah takdirnya gitu menikah, ternyata istrinya ini lebih tua gitu daripada sang suami. Akhirnya kalau istri lebih tua kan, misalnya terpaut berapa usia jauh gitu, akhirnya ketika istrinya semakin tua dia tidak bisa memuasi nafsu sang suami gitu, sedangkan sang suami masih bernafsu gitu. Jadi poligami tersebut dibolehkan sesuai dengan pernyataan Kak Winda tadi gitu kan, tentang adanya masa libur. Jadi kalau di sini saya jelaskan misalnya dia menikahi wanita yang lebih tua aja, kemudian akhirnya si wanita sedang masih, maka itu diperbolehkan gitu poligami. Jadi kalau diharamkan poligami tersebut, otomatis kasihan dong laki-lakinya gitu Kak. Jadi ya menurut saya sih seperti itu. Jadi poligami tidak diharamkan, tetapi juga tidak menjadi kewajiban gitu. Jadi diperbolehkan bagi orang-orang yang darurat gitu. Terus sesuai ketentuannya, kan harus ada ketentuannya ya, sesuai Al-Quran itu harus ada ketentuannya, harus adil gitu, harus seimbang gitu. Jadi sekaligus menjawab mungkin pertanyaan Kak Hamidah, jadi poligami itu akan bisa berubah-berubah hukumnya. Hukum akan mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi, akan menjadi haram jika niat sang suami hanya untuk memuaskan nafsunya saja gitu, padahal sang istri masih sanggup gitu. Atau hanya untuk kesenangan pribadinya sendiri gitu, dia melakukan poligami, maka itu hukumnya diharamkan. Tapi jika seperti saya jelaskan tadi, si istri sudah lanjut usia sedangkan sang suami masih memiliki nafsu, sang istri tidak sanggup melayaninya, maka ya diperbolehkan gitu poligami tersebut. Mungkin seperti itu jawabannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon kepada kakak dan ibu koreksinya. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih ya Kak jawabannya. Sebelumnya Winda mau jawab pertanyaan Kak Uti. Jadi kita nggak bakal dihisap sama apa-apa yang nggak bisa kita kehendakin Kak. Maksudnya gimana Winda? Maksudnya yang ngasih kita, oh kita cinta sama ini, oh kita walaupun kita berusaha, misalkan seorang guru, seorang dosen berusaha buat cinta sama semua murid-muridnya, tapi pasti ada dong satu murid yang benar-benar dirispekin banget sama gurunya, sama beliau, sama dosennya.
lebih beda aja gitu rasa cintanya ke murid yang A itu sama ke yang lainnya beda. Kita nggak ngendakin itu. Oh, aku mau cinta sama Kak Uti gitu. Oh, aku mau cinta sama ini enggak bisa. Kita nggak punya kehendak di situ. Yang bikin kita itu cinta itu Allah. Jadi kita nggak bakal dihisap sama apa-apa yang kita nggak bisa kehendaki gitu Kak. Jadi Rasulullah nggak dihisap karena Rasulullah gimana sih istrinya banyak tapi kenapa lebih cintanya ke Khadijah padahal Khadijah udah meninggal. Oh enggak, itu bukan ranahnya kita buat bicara ke sana. Soalnya itu balik lagi itu ke qadarnya Allah, itu ke izinnya Allah, itu ke kehendaknya Allah. Kita nggak bisa masuk ke ranah situ Kak. Jadi begitu. Jadi intinya kita berusaha adil aja, tapi kalau buat itunya ya itu ranah ke Allah gitu. Mohon koreksinya ya Kakak dan Ibu. Baik, terima kasih Kak Winda. Ya, pertanyaan tadi yang tentang Kak Fahmi suaranya keresek-keresek. ya Kak. Coba di off-cam aja Kak. Pertanyaannya Kak Winda tadi Kak yang tentang bagaimana poligami tanpa izin istri gitu udah dijawab belum ya Kak? Belum Kak. Emang ada? Iya. Iya, itu pertanyaan Kak Uti. Kak Uti ya Kak? Yang ini Bukan. juga ada Kak. Kak Winda juga bertanya apa sih? Maksud perlukah izin kepada istri bila ingin berpoligami? Oh, ya izin menanggapi ya Kak. Iya Kak, silakan. Ya, jadi kalau kita membicarakan soal kalau pada hukum Islamnya kan, pada hukum Islam itu untuk menikah itu kan syarat-syaratnya itu tadi kan ada calon suami, calon istri, 2 orang saksi, wali, sama akad gitu kan. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, maka pernikahan poligami yang tanpa seizin istri hukumnya adalah sah, halal, dan tidak dihukumi zina gitu Kak. Jadi kalau mengikuti hukum Islamnya itu kan, dalam perspektif hukum fikih gitu, kalau nggak pakai izin istri, nggak apa-apa Kak, karena dia izin istri itu tadi tidak masuk kepada syarat menikah gitu. Sementara untuk menurut hukum positif Indonesia yang terkait dengan pernikahan itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan poligami itu tidak dibolehkan tanpa izin istri gitu Kak. Jadi suami itu kalau nggak diizinkan istri maka tidak diakui oleh negara gitu. Tapi memang dia tuh tidak diakui negara, namun dalam Islam ya sah-sah aja gitu Kak, nggak zina gitu. Ya itu aja sih Kak. Maaf kalau misalkan kakak-kakak ada yang mau menambahkan atau menyanggah Kak, mohon koreksiannya Ibu dan teman-teman. Kak, izin menambahkan kan jadi kan apabila suami ingin menikah lagi dalam melakukan poligami tidak disyaratkan untuk meminta izin dan minta ridho istri pertamanya Kak, itu tidak disyaratkan karena tidak termasuk syarat poligami gitu atau tidak termasuk rukun atau syarat poligami. Jadi tapi seorang suami ya dalam hukum di Indonesia ya itu harus minta izin ya karena memang gini Kak, akhlak seorang suami kepada istri pertama gitu loh. Jadi ridho istrinya itu kemuliaan akhlak suami gitu, akhlak muamalah dalam berumah tangga yang baik. Seorang suami harus kayak menghibur istri dan meringankan kesedihannya dalam
masa sih poligami nggak izin istrinya gitu kan, istri pertamanya kan nanti istri pertamanya itu kayak sedih Kak, atau minta cerai kan kalau misalnya nggak izin suami, karena itu termasuk akhlak dan muamalah di dalam rumah tangga yang baik gitu. Tapi kalau dalam fikihnya memang tidak ada rukun syarat berpoligami itu harus minta izin kepada istri pertamanya gitu. Ya Kak Salsa, terima kasih. Kak, masih ada satu pertanyaan lagi yang dari pertanyaan dari Kak Cindy, dari kakak. Apakah ada yang menjawab? Silakan. Kak. Ya, Kak Yuli, kenapa mau ngejawab? Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Hanifah, belum ya? Udah tadi sama Kak Yunita. Ya udah, nggak apa-apa dijawab lagi. Udah ya Kak? Enggak, saya hanya izin menambahkan sedikit aja ya Kak. Jadi untuk penganalogian kalau dulu itu menikahi budak gitu kan ya, bisa menikahi budak karena alasan kemaslahatan gitu, untuk memerdekakan seorang budak dengan menikahinya. Kalau perumpamaannya untuk zaman sekarang gitu kan, budak udah nggak ada gitu, itu bisa seorang laki-laki menikahi kayak pelacur gitu, untuk dia ditunjukkan jalan yang lebih benar gitu, dikenalkan dengan Islam, syariat Islam gitu, terus dijamin kehidupannya juga, bukan hanya seorang pelacur. Seperti itu tunawisma itu Kak, yang kalau bisa dikatakan gembel lah ya Kak. Kalau yang nggak punya rumah gitu, itu bisa juga yang untuk pengganti. Kalau dulu itu budak, kalau sekarang itu bisa seorang pelacur ataupun tunawisma gitu Kak. Segitu aja, mohon koreksinya teman-teman dan Ibu. Ya Kak Yuli, terima kasih. Kak Warsina, mohon. Kak Warsina. Iya Kak Ulan. Izin bertanya sedikit lagi sesuai dengan jawaban tadi kakak. Kalau di Indonesia kan nggak boleh tanpa izin istri gitu. Berarti kalau ada yang menikah poligami terus tanpa izin istri, berarti itu mereka nikah siri ya Kak? Tidak terdaftar di KUA gitu. Terima kasih. Kakak mau menambahkan boleh? Iya Kak, silakan. Ya, tadi yang terkait harta waris. Nah, jadi kalau misalkan suami punya istri satu, istrinya qadarullah belum punya anak. Terus nikah lagi lah biar punya anak ceritanya. Tapi nggak punya anak juga. Terus suaminya meninggal. Terus harta warisnya nanti gimana? Gitu. Harta warisnya benar. Jadi harta warisnya itu istri itu kan kalau dapat harta waris cuma 1/8 ya Kak. Nah 1/8 itu dibagi 2. Jadi 1/4 buat yang istri pertama, buat yang istri tua. Nah terus yang 1/4 buat istri yang muda. Terus sisanya gimana? Sisanya berarti berapa? Sisanya 7/8. Terus sisanya 7/8 diapain gitu? Sisanya 7/8 kalau seandainya masih ada ayah dari yang suaminya tadi, itu nanti buat ayahnya semua begitu Kak. Mohon koreksinya Ibu dan kakak-kakak Winda mengutip pendapat dari Ustadz. Kakak, aku boleh yang tadi tuannya Kak Winda sih, aku mau nanya. Itu masuk ke ilmu waris ya. Kalau misalkan 7/8 itu ke ayah semua, bagian anak itu berapa? Faraid Kak, tadi dari awal Winda udah bilang nggak punya anak dua-duanya. Oh, kalau dua-duanya nggak punya anak. Oh, berarti ini konteksnya kalau dua-duanya nggak punya anak. Gitu. Kak, mau tanya, kalau kan tadi kan konteksnya ini nggak punya anak ya. Kalau misalnya itu, apa namanya kan katanya hartanya buat istri pertama sama istri kedua. Terus kalau misalnya masih ada sisanya lagi, itu buat bapak dari suami itu. Nah kalau misalnya bapak dari suami itu masih punya ibu, masih punya kakak segala macam, masa iya nggak dibagi? Atau gimana Kak Winda?
Kalau menurut aku mah kayak ilmu faro itu tetap dibagi. Kayak misalkan paman, ibu itu tuh dibagi, ada bagi-bagiannya. Kan soalnya dia warisan. Kalau warisan itu kan setelah meninggal. Kalau sebelum meninggal namanya hibah. Jadi di sini kan konteksnya jika suaminya udah nggak ada tuh siapa yang ngelola? Kalau 7/8 itu suaminya yang megang. Jadi dibagi semua ya kayak rata, maksudnya dibagi ininya berapa, ini berapa gitu, nggak semuanya ke suaminya kan? Nggak semua ke bapak dari suami tersebut. Kalau setahu aku kayak gitu sih. Tapi nggak tahu Iya, deh, iya. coba Kak Winda. Kalau setahu aku kayak gitu. Ini Iya, kalau aku kayak pendapat maksudnya itu kan kalau di pelajaran faraid ya di mawaris itu kan ada pembagiannya berapa, ibu berapa, anak abang kan banyak itu. Jadi mungkin dibagi sih mungkin kalau menurut saya gitu. Jadi nggak semua untuk bapaknya aja gitu. Atau dia memiliki saudara laki-laki juga dibagi juga gitu. Iya Kak, punten itu tadi Winda bilang yang buat ayahnya semua, sisanya itu konteksnya semua udah pada meninggal semua Kak, tinggal ayahnya doang satu. Jadi yang dapat ayahnya doang. Kalau seandainya masih pada hidup, Winda kurang tahu itu Kak, ilmu faraid. Mohon jawabannya dari kakak-kakak yang lebih mendalami saja. Terima kasih Kak, mohon koreksi ya Ibu dan kakak-kakak. Kak, mohon izin menambahkan. Di sini dalam KHI pasal 176 sampai pasal 182 ada KHI ini adalah kompilasi hukum Islam. Nah, dalam pembagian warisan hukum Islam nih yang maka perkawinan pertama, istri pertama akan mendapat 1/8 bagian dari harta waris karena meninggalkan anak dan untuk pembagian anak perempuan bersama anak laki-lakinya. Lalu maka bagian anak yang terbesar 7/8 dan rasio bagi anak laki-laki dan perempuan itu 2:1. Sedangkan pada perkawinan kedua, istri kedua akan mendapat 1/8 bagian dari harta waris karena meninggalkan anak dan sisanya untuk anak laki-laki. Nah, kalau misalnya guna memperjelas menetapkan ahli waris beserta pembagiannya, maka harus membuat kayak istrinya itu membuat surat keterangan ahli waris di surat keterangan itu lalu dibuat terus di kantor desa maupun kelurahan. Nah, terus habis itu ahli warisnya itu bersama-sama bisa datang ke pengadilan agama di domisilinya. Terus langkah-langkahnya itu langkah yang dimaksudkan itu agar majelis hakim, jadi yang ini yang pembagiannya itu diserahkan ke majelis hakim gitu, dapat menetapkan dan dalam membagi harta warisannya gitu. Jadi bukan mereka yang netapin tapi ke majelis hakim yang netapin gitu harta warisnya kepada masing-masing ahli waris agar tidak timbul konflik antara kedua belah pihak keluarga baik dari perkawinan pertama maupun perkawinan kedua terkait proses pembagian harta waris. Jadi harta warisnya nggak dibagi, jadi bukan dia yang menetapkan harta waris, itu bukan istri-istrinya tapi ke majelis hakim yang netapin biar tidak ada konflik di antara kedua keluarga itu Kak gitu Kak. Iya Kak, kan emang kalau misalnya itu kan harus bukan yang bagi kan bukan si istri tersebut ya Kak, harus ada yang bagi lah, ada yang tahu gitu sekian. Berarti kan tadi yang Kak Salsa bilang itu apa namanya si anak ya kan, si ibu kan misalnya 1/8, terus selebihnya ke anaknya, terus yang istri kedua juga gitu 1/8, selebihnya ke anaknya gitu. Apakah berarti si paman, terus bibi, terus saudara laki-lakinya itu nggak dapet Kak? Atau gimana gitu? Atau maksud Kak salah satu gini, yang bagiin itu si perempuan tersebut untuk anak-anaknya dan yang selebihnya itu yang wali, ya tadi wali apa Kak? Kak Salsa? Iya.
Majelis hakim, Kak. Iya, majelis hakim itu yang bagi-bagi ke saudaranya selain ibu anak tersebut gitu, Kak. Atau gimana, Kak Salsa? Setahu aku kalau misalnya dia masih punya saudara-saudara yang lain itu masih bisa dibagi, maksudnya dibagi-bagi lagi gitu, Kak. Anaknya itu laki atau perempuan? Iya, Bu. Anaknya laki atau perempuan? Laki-laki, Bu. Kalau laki-laki kenapa yang lain bisa dapat? Yang laki itu kan asoban. Oh iya ya. Oh iya, Bu. Berarti kalau misalnya anak lelaki berarti kalau yang ditinggal itu anak lelaki, itu berarti semuanya ke anak lelaki itu, Bu. Setelah keluar ashabul furud seperti ibunya ya, ibu istri dari yang wafat atau bapak suami dari yang wafat, ya selesai. Nggak ada lagi firkah yang harus dibagi, semua ke anak laki-laki. Oh iya. Kalau misalnya si anak lelaki itu, Bu, kalau misalnya si orang itu punya anak perempuan, perempuannya gimana, Bu? Perempuan Ada lelaki sendiri. dan ada perempuan gitu, Bu. Ya kalau ada laki, dibaginya rata antara laki dan perempuan. Untuk laki-laki 2 bagian dari 1 bagian perempuan, artinya 1:2. Karena laki-laki itu menjadi asabah di perempuan, firkah nggak keluar. Tapi kalau semua perempuan, baru dibagi keluar. Namanya al-khair, harus ada bagian ke paman, ke kakek, dan sebagainya. Tergantung siapa yang terbesar dan siapa yang mahjub. Oh iya ya. Oke, Bu, baik. Terima kasih banyak, Bu. Lupa. Ya Kak, masih ada satu pertanyaan lagi dari Kak Ulan. Kakak apa? Dari kakak-kakak, apakah ada yang jawab pertanyaan Kak Ulan? Kak izin menjawab, Kak. Kak Ulan tadi nanyanya tentang nikah siri ya, Kak? Iya kan tadi katanya kalau di negara kan tidak diperbolehkan tanpa izin istri. Berarti mereka tuh yang poligami tanpa izin istri berarti mereka nikah siri dan tidak tercatat di KUA ya? Ya Kak, kalau misalnya kan dia suami punya istri pertama, terus dia mau nikah siri sama istri kedua, terus dia nggak izin lah, itu termasuk tindak pidana Kak. Soalnya dia kan nggak izin gitu. Soalnya dalam KHI itu udah ada pasalnya Kak. Kalau misalnya suami nggak izin ke istrinya, maka itu pernikahannya nggak sah Kak dalam negara gitu. Soalnya udah ada pasalnya di KHI dan termasuk itu kalau itu katanya tindak pidana gitu Kak. Kalau misalnya dia nggak izin ke istrinya, kecuali kalau nikah siri kalau dia belum punya istri gitu, baru nikahnya sah secara agama ya, tapi nggak secara hukum, secara negara nggak ada di ininya. Nggak ada, cuman di secara agama itu sah, cuman dia nggak termasuk pidana soalnya dia emang nggak punya istri gitu. Nah tapi kalau misalnya dia udah punya istri terus dia nikah ke istri kedua, itu termasuk tindak pidana Kak, gitu. Mohon koreksiannya Ibu dan teman. Ya, makasih Salsa. Izin menambahkan Kak, iya ternyata benar kena hukum pidana penjara paling lama 5 tahun, itu berdasarkan pasal 279 KUHP. Mantap. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya alih kamera kepada Ibu Amira. Silakan. Ibu izin matikan kamera karena sinyalku jelek nih pakai tab yang ini. Oke. Tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Hebat loh. Pertanyaannya bagus-bagus semua. Ayo, siapa yang mau tanya lagi ke Ibu?
Oh ya, satu lagi. Tadi siapa ya? Saya lupa namanya. Dia gini, yang nanya siapa ya? Kenapa khamar itu diharamkan bertahap ya? Sedangkan poligami belum, gitu kan? Iya, Bu. Siapa tuh yang tanya tuh? Winda ya, Bu. Kau Winda, Bu, yang Winda ya, oke. Jadi gini Winda. Asal hukum khamar itu apa? Haram, Ibu. Haram setelah masuk Islam nih. Asal hukum khamar dulu adalah Boleh. boleh. Kemudian bertahap diharamkan kan? Nah, Iya, Bu. asal hukum nikah itu apa? boleh. Mubah atau sunnah? Sunnah. Sunnah. Ibu. Nah, kemudian sunnah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram, ya kan? Iya, Bu. Sunnah nggak bisa pindah dong jadi mubah nih, nggak bisa. Karena levelnya udah lebih tinggi kan? Jadi bisa jadi makruh, bisa jadi wajib, atau bisa jadi haram. Betul? Iya, Bu. Iya. Nah, kemudian bentuk asal dari nikah itu poligami atau monogami? Mono ya, Bu. Monogami. Artinya, kita paham dulu nih konsep pertama nih, monogami kan? Oke. Karena itulah, maka tidak bisa dikiaskan sama khamar. Karena perbedaan pada dasarnya. Dasar yang pertama adalah mubah, dasar nikah adalah sunnah. Kemudian yang kedua, manfaat dari khamar lebih sedikit dari madaratnya. Tapi nikah manfaatnya lebih banyak dari madaratnya. Maka tidak ada wajhut tasyabuh, tidak ada pendekatan yang bisa dijadikan kias. Ya Winda? Sampai sekarang paham ya anak-anakku? Baik, Bu. Baik, Nah, terima kasih. kemudian yang terjadi apa? Kenapa kok belum diharamkan? Karena aslinya haram hukumnya berpoligami kemudian menjadi halal. Kan aslinya mono nih. Ya kan? Aslinya mono, kemudian boleh dong menjadi poligami. Kenapa? Karena ada hal-hal lain. Nah, termasuk diantaranya syahwat. Salah satu. Ya kan? Tapi bukan syarat utama. Bisa nggak jadi syarat utama? Bisa. Seperti tadi kata siapa ya? Saya lupa. Kalau perempuannya sudah tua, tidak bisa lagi memenuhi hasratnya, sedangkan laki-lakinya masih muda. Bagaimana? Nah, artinya madarah atau manfaat yang bisa dibawa oleh pernikahan kedua itu. Manfaat. Manfaat. Kenapa manfaat coba? Karena ini Bisa memenuhi si hasrat laki. Betul, itu secara pribadi. Kalau secara sosial, lingkup besar. Menutup pintu apa? Pintu maksiat, Bu. Bravo. Berarti manfaatnya ada enggak? Ada, Bu. Nah, laki-laki yang mengalami itu dan dia tidak bisa menahan diri, sedangkan perempuan tidak bisa memenuhi, wajib gak hukumnya dia untuk mencari lagi? Wajib, Bu, daripada dia zina. Bravo. Udah sholat, udah puasa, tetap tinggi. Gimana? Yang sama dia sudah setengah umur lah, harus diservis katakan. Namanya umur wanita berbeda kan, melahirkan, apalagi membesarkan anak, penuaannya lebih cepat dan sebagainya. Nah,
Maka bagi laki-laki itu hukum dari sunnah itu saja atau monogami itu saja kemudian menjadi apa? Harus menjaga diri. Kan hifzun nafs, hifzuddin. Iya kan? Nah, itu dia. Sekarang kalau benihnya berbuah di rahim orang yang bukan mahramnya, bukan istrinya, berarti apa? Merusak semesta, merusak lingkungan kan, merusak sosial ini kan. Umur istimayah ini akan dirusak kan. Nah, itu keluar dari maqasid. Kemudian apalagi? Hifzun nafs. Dia menjaga diri untuk tidak terjerumus. Dan hifzuddin, dia melaksanakan perintah. Sekarang kamu wajib loh untuk menikah lagi. Maka harus mencari. Paham ya? Nah, jadi asal hukumnya apa? Monogami. Bukan poli. Kemudian berubah tergantung dengan keadaan dan kebutuhan yang mengharuskan atau tidak. Nah, kenapa itu dibenci? Karena disalahpahami oleh para laki-laki kebanyakan sehingga implementasinya ketika dia menikah lagi itu salah. Ya, kalau kita lihat ada yang lakinya nikah lagi, kemudian istri pertama tidak dibiayai, anaknya ditelantarkan dan sebagainya, itu hukumnya haram. Maka lebih baik tidak mencari lagi atau diceraikan yang pertama, tapi tidak ditinggalkan begitu saja. Nah, praktek-praktek seperti itu yang dilakukan oleh para laki-laki hanya mengandalkan syahwat saja tanpa adanya syarat-syarat lain yang menjadikan poligami dibenci. Bukan saja oleh wanita muslimah, tapi oleh seluruh dunia, even negara lain atau agama lain, ya kan? Karena prakteknya. Namun poligami dalam Islam memiliki syarat-syarat tersendiri. Nah, maka ada Abu Hanifah dengan 14 syarat, Asy-Syafi'i dengan 12 syarat, bukan Abu Hanifah, maaf, Ibnu Hanbal. Kemudian ada Hanifah dengan 7 syarat dan sebagainya. Mereka laki-laki loh. Tapi meletakkan persyaratan-persyaratan. Kenapa? Mereka tahu bahwa semua laki-laki memiliki hasrat tinggi terhadap wanita yang segar muda. Ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jelas ya? Jadi tidak bisa dibandingkan atau disamakan. Tidak ada wajhul qiyas di sini, tidak ada. Oke? Ibu, berarti kayak poligami itu diharuskan sesuai dengan individunya gitu ya, kebutuhan individunya. Betul, betul. Jadi asal bentuknya mono, kemudian kesananya apa yang akan terjadi, itulah yang bisa menghukumi bahwa dia boleh atau tidak. Katakan istrinya baik-baik aja, tidak ada masalah apa-apa, tapi suaminya sudah jatuh cinta dengan orang lain. Hati itu milik siapa? Milik Allah. Allah. Siapa yang mau bolak-balikannya? Allah. Kamu bisa pilih. Mau jatuh cinta sama orang kaya, ganteng, tinggi, gede, sayang sama kamu. Bisa pilih? Enggak bisa. Enggak, Bu. Sama dengan benci. Benci pun begitu. Ketika hati sudah nggak suka, ya nggak suka aja. Dan ketika hati suka, ya suka aja. Kenapa? Ya itulah datangnya dari Allah. Maka di situ, gimana? Dia udah cinta banget. Nah, dia punya pilihan. Apakah dia menikah dan menceraikan yang pertama dengan baik-baik, ya, Al-Quran itu mensyaratkan dengan baik-baik. Atau dia menikah lagi dengan membiarkan yang pertama, artinya dia poligami, ya kan? Maka Allah mensyaratkan harus adil. Jangan sembarangan sama yang pertama. Nah, jelas ya?
Jadi itu adalah pilihan. Pilihan itu akan ditentukan nanti ketika berjalannya bahtera rumah tangga. Itu yang akan menentukan apakah dia boleh, apakah dia haram, apakah dia biasa-biasa aja, nggak ada keharusan, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jelas ya sayang? Jelas, Bu. Ada lagi nggak pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Jadi ini statement waktu saya sekolah dulu teman-teman cowok tuh pada bilang gini, Bu, boleh dong poligami sekarang gitu karena kan bandingan banyaknya wanita lebih banyak perbandingannya wanita lebih banyak pada saat ini dibandingkan jumlah laki-laki, dan apabila jika seorang laki-laki ini kaya raya mampu dia menghidupi lebih dari satu istri gitu, berarti itu diperbolehkan atau tidak, Bu? Boleh. Boleh sangat. Sama seperti kata kamu nanti, pada suatu saat akan dibutuhkan. Itu dia. Ada anak perempuan yang masih muda jatuh cinta sama dia. Dan dia orang kaya. Dia nggak bisa menolak kalau dia jatuh cinta juga kok. Boleh nggak? Ya boleh. Itu pilihan. Jelas ya sayangku? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ibu berarti kayak kalau hukum istri itu melarang suami berpoligami berarti haram ya? Boleh nggak kita melarang sesuatu yang sudah ada hukumnya dari Allah? Boleh nggak? Enggak. Enggak boleh. Boleh, Bu. Nggak boleh kan? Sama dengan waris. Waris sudah ditentukan. Nasibnya dari Allah. Ini bagiannya segini, ini bagiannya segini, ini bagiannya segini. Kemudian boleh nggak kita atur suka-suka? Enggak boleh. Enggak boleh, Bu. Nggak boleh. Karena dalam ayat antarodin minkum itu bukan untuk waris, tapi untuk transaksi jual beli. Tidak bisa dimain-mainkan hukum Allah. Maka seorang istri tidak boleh mempersyaratkan kamu nggak boleh nikah lagi. Karena hukum asal nikah sunnah. Dan istri belum menjamin dirinya dia bisa menjadi sehat, bugar, melayani suami, menjaga kehormatan dan menolong suami, dan suaminya cinta banget sama dia 100% umur hidup sampai mati. Bisa dijamin? Maka hukum yang sudah ditentukan pasti jelas dalam Al-Quran, tidak boleh kita main-mainkan. Yang boleh apa, Bu? Yang boleh, kalau kamu mau nikah lagi, saya harus tahu sebelum kamu lakukan. Boleh nggak tuh? Ya boleh banget. Syarat mutlak itu. Artinya syarat bebas. Tidak melanggar hudud Allah atau hukum Allah. Dan memberikan saya hak untuk mengetahui apakah saya memiliki istri yang madu atau tidak. Jelas ya? Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya nanti ketika suami sudah meninggal duluan, saya itu sebagai istri sudah tahu bahwa saya punya madu 2 yang harus dibagi waris. Karena itu berefek panjang, ya. Kira-kira seperti itu. Jelas ya sayang? Iya, Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu, maaf. Ya. Masih bisa bertanya, Bu? Bisa sayang, silakan. Gini, Bu. Kan
Ya, Kan pada zaman Rasulullah itu, Rasulullah kan menikahi para janda-janda, Bu. ya. Lalu pada zaman sekarang tuh kebanyakan para lelaki itu menikahi para wanita-wanita muda, Bu. Kayak bagaimana pendapat Ibu? Itu saja, Bu. Terima kasih. Iya saja. Gini, zaman dulu yang namanya nikah dan cerai itu hal yang biasa. Artinya begini, wanita dulu, wanita Arab, menikah usia muda, pada usia 20-an sudah cerai. Mungkin layaknya di desa-desa pada saat ini banyak ya, yang janda tapi masih muda gitu ya. Nah, kemudian menikah lagi, kemudian cerai lagi, kemudian menikah lagi, dan cerai lagi, itu hal biasa. Ya, nah itu dikembangkan dan menjadi sekarang ini bahwa kita akan menikah, hidup bersama seumur hidup. Ya, paradigmanya yang dikembangkan menjadi seperti itu. Itu dulu ada nggak? Nggak ada. Mawaddah warahmah yang disebut bukan berarti kita akan nikah menjalani hidup sampai anak besar kita kakek nenek. Tidak begitu. Pahami ya? Nah, Rasulullah menikah dengan wanita-wanita janda. Emang wanitanya tua? Siapa yang tua di antara wanita janda ini? Hanya satu. Dan dia masih tergolong sangat cantik. Sehingga Rasulullah dan sangat pencemburu. Siapa? Siapa yang tahu? Saudah, Bunda Saudah. Siapa? Saudah ya? Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah wanita yang ditinggal karena lakinya syahid di medan perang. Kemudian dia sangat cantik, sangat muda, padahal punya anak 4. Tapi sangat pencemburu. Sehingga Rasulullah bilang, insya Allah saya tidak akan membuat kamu cemburu. Nah, itu kebijaksanaan seorang laki-laki. Janda bukan? Iya. Cantik bukan? Iya juga. Artinya laki-laki kalau kamu aja nih suruh nikah sama kakek-kakek mau. Apalagi laki-laki ya milih-milih lah. Masa mau nikah di sampingnya yang tidur nenek-nenek tua? Nggak mungkin. Nah, maka ketika itu pertama tujuan Rasul dakwah, kita tahu. Kemudian yang kedua, memang tidak didekati, tidak disetubuhi, tidak mungkin. Itu Rasulullah. Artinya perintah mendekati dan memuaskan istri itu adalah wajib. Pasti dia lakukan. Ya kan? Berarti Rasul nggak punya syahwat? Punya. Nah, jadi di sana itu paradigmanya antara menikah dan cerai itu hal yang biasa. Sehingga salah satu sahabiyah yang sudah menikah dengan Abu Bakar dan punya anak, kemudian menikah lagi dengan Umar dan punya anak, kemudian menikah lagi dengan Utsman dan punya anak, menikah dengan Ali. Ketika anak-anaknya pada berantem semua, saya anaknya Abu Bakar dong, begini-begini. Saya anaknya Utsman, begini. Akhirnya apa? Ditengahin sama ibunya. Kamu itu anaknya Abu Bakar yang begini-begini, yang hebat, yang nemenin Rasulullah di Ghar, terus yang berjalan hijrah bersama. Kamu anaknya si ini, yang dermawan, yang apa. Itu di depan suaminya kok Ali. Ali cemburu, Ali marah, Ali senyum. Apa yang tertinggal ke saya kalau kamu memuji mereka mantan-mantan kamu itu? Itu cemburu manis bukan? Nah, istrinya bilang apa? Kamu adalah orang yang paling hebat ketika kecil tidur di ranjangnya Rasul. Karena itu aku cinta padamu. Itu kan hal yang luar biasa. Artinya, pernikahan dan perceraian pada saat itu tidak menimbulkan kebencian. Dan itu hal yang biasa saja. Tapi paradigma pada saat ini bahwa kita akan menikah seumur hidup. Artinya kalau dia kenal wanita lain, berarti ya udah seumur hidup saya akan membencimu. Itu salah. Sama dengan kita tiba-tiba bangun kok rasanya saya nggak cocok lagi sama laki-laki ini, kita cerai aja. Nah, yang dituntut anak, ya udah anak saya bawa.
Sehingga anak menjadi titik lemah dari si laki-laki dan perempuan. Itu yang menghasilkan rumah tangga tidak ada mawaddah, tidak ada sakinah, karena berantem. Ya, jelas ya sayang? Paradigma yang berubah menghasilkan kita memiliki kebencian kepada pasangan apabila pasangan nanti memilih A, B, C, dan meninggalkan kita. Padahal harusnya itu nggak ada. Ya? Oke, ada lagi? Ibu, maaf. Saya izin bertanya mengenai poliandri, Bu. Itu kalau poliandri itu emang benar-benar nggak dibolehin atau gimana ya, Bu? Ya, poliandri itu hukumnya haram. Nah, keharaman poliandri itu tidak bisa diganggu gugat. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena tanggung jawab, Bu. Apa saya? Kenapa? Karena apa? Siapa yang bisa memberikan statement coba? Kira-kira keharaman poliandri kenapa ya? Karena ini bukan Ibu. Karena Apa? takut nanti kalau misalkan hamil terus anaknya itu juga nggak ketahuan gitu anak dari suami yang mana gitu kan. Sekarang sudah bisa tes DNA, sudah tahu persis anaknya dari mana. Bukan lagi alasan. Coba, apalagi? Jadi syaratnya hilang nih. Kita nggak bisa jadikan dia hujah lagi. Fisik istri, Ibu. Kekuatan fisiknya. Gimana? Kekuatan Apanya? fisik istrinya. Kenapa istri? Kekuatan fisik istri. Oh, kita hebat. Sampai usia 60 tahun masih bisa kuat melayani laki. Banyak sekali. Apalagi daerah Afrika. Wanitanya kuat-kuat. Jadi itu bukan salah satu alasan. Syaratnya hilang. Nggak bisa dijadikan syarat pelarangan. Karena kalau itu hilang, hukumnya juga akan hilang. Coba. Apa-apa, ayo. Siapa anakku yang pintar? Coba. Berpikir lagi. Itu Ibu ada jawaban dari Solekah di kolom chat. Apa sayang? Coba bacakan. Karena tanggung jawab Karena tanggung jawab mutlak laki-laki Bu di akhirat gitu. Betul. Siapa tuh? Solekah Ibu. Soleha. Oke. Soleha hebat. Nah, jadi ketika kita sudah menikah, yang menampung dosa kita, yang mempertanggungjawabkan kita nanti siapa? Suami kan? Suami, Bu. Oleh karena itu, suami. Oleh karena itu, maka suamilah yang berhak dong, ya enggak, untuk menikah lagi. Yang kedua, laki-laki wajib memberikan nafkah. Itu mutlak tidak bisa diubah. Kenapa dia menjadi imam? Bukan imam sholat. Tapi imam itu dalam hal ini artinya pemimpin untuk kebaikan. Pemimpin itu kerjanya ngapain? Memastikan kesejahteraan rakyatnya, bukan? Pemimpin itu bukan nyuruh-nyuruh, bukan. Memastikan kesejahteraan rakyatnya. Betul nggak? Kalau rakyatnya sejahtera, kemudian rakyatnya punya salah, boleh dihukum. Misalnya mencuri, berarti mencuri boleh dong dihukum.
Kalau terbukti, benar nggak? Korupsi, boleh dihukum? Boleh dihukum karena sudah diberikan layanan penuh, memberikan kesejahteraan. Nah, itu seorang pemimpin. Maka laki-laki kalau sudah menikah, diwajibkan untuk memberikan kesejahteraan untuk siapa? Istrinya. Kesejahteraan itu apa? Tergantung kebutuhan si istri. Ya? Kesejahteraannya dalam dilayani, misalkan sebagai suami istri, hubungan suami istri, nah itu harus diberikan, wajib. Kesejahteraannya untuk selalu dimanja atau didengar omelannya, itu wajib. Kesejahteraannya untuk dipenuhi kebutuhan belanjanya online lah katakannya. Nah, wajib dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kemampuan si suami. Karena apa? Pada hari kiamat yang akan ditanya suaminya, halo, istri kamu kok bisa begini sih? Kamu tahu tapi kenapa kamu diamkan? Nah, ya, jadi dia yang akan menjadi penanggung jawab kita nanti. Ya kan? Faqifuhum innahum mas'ulun. Nah, sekarang saya tanya, kamu mau mengembang tanggung jawab, terus dosa-dosa suamimu di atas pundakmu nanti? Enggak, Bu. Mau nggak? Kalau mau, berarti pasti boleh. Berarti hukumnya tidak lagi menjadi wajib untuk laki-laki, tapi menjadi ikhtiari, bisa laki, bisa perempuan. Sekarang banyak perempuan yang bekerja membantu suami. Apa itu berarti kewajiban menafkahi menjadi kewajiban istri juga? Tidak. Kewajiban menafkahi kita niatnya baik, ingin membantu suami, oke. Tapi itu adalah pahala jihad untuk perempuan. Coba Allah muliakan kita. Tapi laki-laki wajib untuk kerja supaya bisa memenuhi kebutuhan rumahnya. Itu wajib loh. Bukan pahala berlipat ganda, bukan. Itu wajib. Iya pahala juga, cuma maksudnya kita suka rela. Ya, kalau dia wajib. Nah, kemudian apa lagi? Kalau dia atau kalau kita menikahi lebih dari 2 aja, katakan 2 aja. Nah, berarti kemanapun mereka pergi, mereka harus lapor ke kita. Kan kita yang menafkahi. Setidaknya mereka harus bilang, saya ada di sini, hari ini plan saya mau pergi kemana. Atau kalau saya ekstrim nih, berarti kamu harus minta izin dulu sama saya baru keluar rumah. Dan ketika sholat, saya bisa dong jadi imamnya dia. Sedangkan itu sendiri diyakinkan dan dipastikan tidak mungkin. Nggak mungkin selalu jadi saya di imamnya kan, pasti saya dapat haid, pasti saya ada masa nifas, pasti saya dan sebagainya, ya kan? Nah, jadi gimana dong? Kalau begitu, dia ajalah yang melahirkan, biar saya bebas bisa mengatur tuh 4 orang laki-laki. Boleh nggak kayak gitu? Ya boleh saja. Tapi rahimnya ada di mana? Ada di kamu. Artinya kembali lagi, Allah telah menugaskan kita dengan tugas-tugas yang berbeda dengan laki-laki. Dan sorry banget, saya sendiri nggak mau nanggung-nanggung dosa suami di depan Allah. Saya nggak tahu dia keluar kemana, jalan kemana, ngapain. Betul nggak? Maka itu diharamkan monogami secara mutlak. Yang boleh apa? Khulu. Saya nggak suka sama kamu, saya khulu aja. Habis masa iddah, saya suka sama yang lain, saya kawin. Boleh nggak? Boleh. Dan paradigma yang mengatakan dia tukang kawin lah, anu tukang kawin lah, itu paradigma yang salah. Semua itu adalah apa? Nasib, jodoh. Jodoh itu hanya Allah yang tahu.
Jadi kalau kita bilang orang ini banyak kawin, tukang kawin, itu nggak benar. Karena Allah telah menentukan jodohnya ada 7. Ya, berarti dia selama di dunia akan menikah dengan 7 orang. Ya, itu paradigma-paradigma yang salah, patutlah kita benarkan. Kita anak syariah, ya anak apa nih? Tafsir ya. Anak tafsir yang hebat-hebat. Oke? Jelas ya? Kira-kira seperti itu, sayang. Jelas Ibu, terima kasih banyak Bu. Oke. Nah, ada lagi ya? Siapa yang mau tanya lagi? Silakan. Udah nggak ada lagi ya? Oke, kalau udah nggak ada lagi, Ibu tutup ya. Untuk makalahnya hari ini sangat bagus. Jawaban dari semua pertanyaan kawan-kawannya hampir dijawab dengan benar, kecuali masalah waris tadi. Kamu kalau menerima pertanyaan, yang jeli dong, tanya dulu. Jangan langsung mengiyakan saja pertanyaannya ya. Nah, kemudian untuk pemakalahnya cukup bagus. Kawan-kawan yang bertanya, yang interupsi, yang menambahkan, terima kasih banyak, hebat-hebat semua, oke? Nah, bintang kelas hari ini adalah, tadi siapa ya? Uti. Ya, bintang kelas Uti ya, tepuk tangan buat Uti. Hebat Uti. Semangat selalu ya, sayangku. Anak-anakku semangat semua ya. Selamat belajar, terus selamat beraktivitas. Sampai jumpa di dunia nyata. Oke, I love you all, sayang-sayangku. Ibu pamit ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Sehat-sehat Bu. selalu.